Bayangkan ini, gedung mewah udah dipesan, gaun tercantik sedunia udah pas di badan. Bahkan, catering pun sudah siap dihidangkan. Dan semua orang tersenyum mengucapkan, "Selamat ya." Tapi malam harinya, kamu hanya bisa terdiam duduk di tepi kasur menatap pasanganmu. Tiba-tiba dadamu terasa sesak dan muncul satu pertanyaan dalam pikiranmu. Apakah aku siap hidup dengan pasanganku selama 50 tahun ke depan? Atau aku hanya jatuh cinta pada konsep pernikahan, bukan pada kenyataan? Banyak orang terlalu sibuk menyiapkan pesta satu hari, tapi mereka lupa menyiapkan mental untuk bekal perjalanan panjang dalam hidupnya. Hari ini kita nggak mau bahas tentang dekorasi atau souvenir mewah. Kita mau bicara jujur, dari hati ke hati, tentang persiapan mental yang seringkali banyak orang terlambat menyadarinya sebelum mereka memutuskan bilang, "Yes, I do." Hai guys, balik lagi bersama aku Villa, teman belajarmu untuk lebih mencintai diri sendiri tanpa harus membandingkan dengan pencapaian orang lain. Aku pernah mendengar cerita dari seorang teman, dia memutuskan menikah karena merasa udah waktunya. Karena tekanan umur, karena banyaknya pertanyaan yang muncul saat lebaran. Kalian pasti tahu lah ya. Namun, setelah 1 bulan pernikahan, permasalahan kecil mulai muncul. Mulai dari perbedaan cara mereka menaruh handuk basah, perbedaan cara mereka dalam pengelolaan keuangan, yang pelan-pelan masalah itu tuh jadi masalah besar gitu loh dalam rumah tangga mereka. Apa semua itu bisa terjadi? Yaps, karena mereka melewatkan satu poin paling krusial yang harusnya mereka ketahui dan mereka pelajari atau mereka sadari sebelum mereka memutuskan, "Yes, I will marry with you." Yang pertama adalah berdamai dengan ego sendiri. Sebelum kita menyatukan dua kepala yang berbeda isinya, kita harus selesai dulu nih dengan kepala kita sendiri. Karena pernikahan itu bukan tempat untuk mencari kebahagiaan. Kalau di dalam diri kita masih banyak luka masa lalu yang belum sembuh, atau kita berekspektasi nih kalau pasangan kita nanti bakalan menjadikan hidup kita tuh lebih sempurna, please stop dulu. Mental yang siap menikah itu adalah mental yang siap untuk menurunkan ego dan paham bahwa setelah menikah, kata aku itu akan sering mengalah demi kata kita. Dan kita wajib paham juga nih, kalau menikah itu menyatukan dua kepala yang tentunya berbeda isinya dan berbeda pola pikirnya. Berbeda latar belakang keluarga, tentu akan berbeda juga cara pendidikan yang dia terima. Yang kedua, ini kedengarannya agak sulit ya, yaitu siap untuk kecewa. Ada satu realita pahit yang akan kita hadapi setelah menikah, karena kita tentunya akan melihat versi terburuk dari pasangan kita. Contohnya, kita akan melihat versi dia saat lelah bekerja, kita akan melihat versi dia saat marah, atau kita akan melihat versi dia mendengkur saat tidur. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap mencintai setiap kekurangan pasangan kita? Apakah kita siap menerima versi terburuknya sekalipun, bahkan yang menurut kita itu menyebalkan gitu ya? Jadi menurut aku, siap secara mental sebelum menuju pernikahan itu adalah kita berhenti memandang pernikahan itu dari kacamata dongeng fiksi, dongeng yang isinya romantis-romantis aja, atau bahkan kayak drama Korea gitu ya. Tapi kita juga mulai melihatnya dari sisi yang realistis. Nah, yang ketiga adalah kalian wajib banget menyamakan definisi dari kata komitmen. Aku yakin kalian udah nggak asing ya dengan kata komitmen. Nah, seringkali komitmen itu kita anggap sebagai suatu definisi dari kesetiaan aja. Nah, padahal komitmen yang sesungguhnya itu adalah kemampuan kita bertahan dalam ruangan yang sama, kemampuan kita mencari solusi bersama,
Bahkan ketika kita udah nggak ada rasa cinta nih sama pasangan kita. Kita harus sadar juga kalau perasaan cinta itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun, atau bahkan nggak ada. Nah, kalau kita punya persiapan mental yang kuat, kita sadar bahwa komitmen itu penting banget dalam hubungan pernikahan. Kita akan tetap berjuang bersama, bahkan di titik tersulit atau perasaan hambar sekalipun dalam pernikahan. Pernikahan itu adalah suatu keputusan terbesar, mungkin salah satu yang terbesar nih dalam hidup kita. Karena dari pernikahan inilah akan menentukan masa depan kita. Bayangin kalau kita salah pilih pasangan, atau kita nggak siap secara mental, maka ya masa depan pernikahan kita tuh bakalan hancur gitu loh. Jadi nggak perlu buru-buru karena dikejar umur, karena tuntutan sosial ya. Tanyakan lagi pada diri kita, sudah siapkah kita? Dan sisakan ruang di mental kita untuk menerima orang lain seutuhnya yang akan menjadi pasangan dan pendamping hidup kita. Nah, dari ketiga poin yang udah aku sharing tadi, menurut kalian mana nih yang paling menantang gitu ya untuk dipersiapkan? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas dan belajar bareng di sana. Persiapan mental tadi itu merupakan langkah awal. Nah, di video selanjutnya, aku bakalan sharing dan belajar bareng kalian terkait persiapan yang gak kalah krusialnya yang seringkali bikin pasangan baru itu berantem, yaitu bagaimana sih cara kita membicarakan finansial dengan pasangan kita sebelum menikah, tapi tidak terkesan kita itu matre gitu. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar kita bisa belajar bareng lagi di next video. Terima kasih udah menonton sampai habis, jaga kesehatan mental kalian, and see you in the next video. Bye!